Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberikan sehat dan panjang umur sehingga kita bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah dan melaksanakan puasa Ramadan di tahun ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan selalu kepada junjungan kita bersama Paduka Agung Nabi Muhammad SAW. Di dalam kesempatan yang penuh berkah ini, khatib tidak henti-hentinya menyampaikan wasiat takwa dengan sebenar-benarnya, terkhusus kepada diri khatib sendiri dan jamaah salat Jumat sekalian pada umumnya. Jamaah hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita pahami bersama bahwa Ramadan menawarkan begitu banyak keutamaan dan kemuliaan. Tetapi ada peringatan Rasulullah SAW yang hendaknya kita renungkan dengan baik-baik. Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atsh." Betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya, melainkan hanya rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani. Sudah berapa kali dalam hidup kita melewati Ramadan demi Ramadan, dan apa yang kita dapatkan selama ini? Kalau usia kita 40 tahun, berarti kita sudah menjalani puasa sebulan penuh kira-kira 25 kali dalam 25 tahun terakhir sejak kita balik. Lantas perubahan apa yang telah kita dapatkan? Ramadan menawarkan momentum perubahan yang fundamental bagi pribadi seorang mukmin maupun kehidupan umat Islam secara keseluruhan. Peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah umat Islam terjadi di bulan suci Ramadan. Perang Badar, pembebasan kota Mekah atau kita sering kenal dengan Fathu Makkah. Kemudian perang Tabuk, pembebasan Andalusia oleh Tariq bin Ziyad, dan peristiwa-peristiwa lainnya, termasuk peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terjadi juga di bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan ini orang beriman diharuskan meninggalkan makan, minum, melakukan hubungan seksual, dan segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Diperintahkan kepada kita untuk menjaga mata, telinga, lisan, tangan, kaki, pikiran dan hati kita dari segala kemaksiatan. Jamaah hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita renungkan kembali apa sesungguhnya esensi Ramadan bagi kehidupan kita. Pertama, Ramadan adalah bulan tarbiyah. Setiap manusia sesungguhnya dilahirkan dalam keadaan fitrah,
Inilah kondisi ideal bagi manusia karena ia telah bertauhid semurni-murninya sejak di dalam kandungan sampai ia dilahirkan. Jiwa yang bertauhid inilah yang menjadikan manusia selalu merindukan kebaikan, kebenaran dan keindahan yang sempurna yang hanya bisa ia dapatkan ketika ia mendekat kembali kepada penciptanya. Setelah dilahirkan ke dunia, manusia yang dalam dirinya melekat hawa nafsu berinteraksi dengan lingkungan dan dipengaruhi godaan syaitan. Kondisi ini bisa merusak fitrahnya. Karena itu pendidikan yang sesungguhnya adalah mendidik agar diri mampu mengendalikan hawa nafsu dan memiliki kekebalan dari berbagai godaan. Sesungguhnya nafsu adalah anugerah Allah bagi manusia agar memiliki gairah dan semangat untuk keberlangsungan hidupnya. Tidak ada nafsu, tidak ada kehidupan. Nafsu yang terkendali seperti tunggangan akan mengantarkan manusia mencapai tujuannya. Karena itu, puasa bukan sekedar lapar dan dahaga, tetapi pengendalian diri secara total dan pembebasan diri dari segala dominasi hawa nafsu. Bukan sekedar tidak makan dan tidak minum, tetapi juga tidak memakan yang bukan hak kita. Bukan sekedar puasa jasmani, tetapi juga mempuasakan mata, telinga, lisan, kaki, tangan, hati, pikiran, dan perasaan kita dari segala kemaksiatan. Sabda Rasulullah SAW, "Laisa siyamu minal akli wa syarab, innama siyamu minal lagwi war rafath." Puasa bukanlah sekedar menahan diri dari makan dan minum, akan tetapi sesungguhnya puasa itu adalah mencegah diri dari segala perbuatan yang sia-sia serta menjauhi perbuatan kotor dan keji. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, Ramadan adalah bulan ibadah. Ibadah sesungguhnya memiliki dimensi yang sangat luas, mencakup segala perkara yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan ataupun perbuatan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Tetapi di bulan Ramadan kita diperintahkan menghususkan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan intensitas ibadah kita. Salat 5 waktu berjamaah di masjid, ditambah dengan salat sunat qabliyah dan salat sunat ba'diyah. Bangun di tengah malam untuk tahajud, doa, zikir, tadarus Al-Quran, dan beriktikaf di masjid, terutama pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. 11 bulan kemarin kita dibelit oleh kesibukan duniawi. Pada Ramadan saatnya kita rehlah mentamasyakan jiwa kita yang selama ini terlantar. Bebaskan diri kita dari segala kesempitan dunia dan mendekatkanlah kepada Allah yang maha luas rahmatnya. Mari kita sambut undangan Allah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya. Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, ibtaradallahu alaikum siyamah, yuftahu fihi abwabul jannah, wa yughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughalu fihi asyayatin, fihi lailatun khairu min alfi syahrin, man haruma khairuha faqad hurima. Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, di mana Allah mewajibkan atasmu berpuasa. Di bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan setan-setan dipenjara. Di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan. Orang yang terhalang dari kebaikannya, sungguh ia benar-benar terhalang dari kebaikannya itu. Hadis riwayat Ahmad dan Imam Nasai. Ketiga, Ramadan adalah bulan muhasabah, introspeksi diri. Kesibukan hidup seringkali membuat kita kehilangan kejernihan.
Berbagai persoalan bertumpuk-tumpuk dan tidak menemukan jalan keluarnya. Banyak orang yang mencari alternatif ke arena-arena hiburan. Apa yang mereka dapatkan? Ketenangankah, kejernihan berpikir, atau ketajaman wawasan? Justru arena-arena hiburan itu akan menambah permasalahan, membebani otak, dan menumpuk berbagai permasalahan baru. Di sana kerakusan nafsu dan keberingasan hewani akan terpupuk. Di bulan Ramadan nafsu ditundukkan, jiwa akan menjadi lebih tenang. Dalam kondisi ini kita akan lebih jelas melihat persoalan hidup. 11 bulan kita cenderung lalai. Kini saatnya kita bermuhasabah untuk menata kembali orientasi hidup kita. Pesan Nabi Muhammad SAW. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal azizu man ittaba nafsahu hawaha wa tamana 'ala Allah. Orang cerdas adalah orang yang rendah diri dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Dan orang lemah adalah orang yang mengikuti dirinya pada hawa nafsunya dan berangan-angan atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Keempat, Ramadan adalah bulan taubat. Setiap manusia pasti mempunyai dosa dan kesalahan, dan sebaik-baiknya hamba yang berdosa adalah yang bertaubat kepadanya. Tetapi ketika dosa sudah bertumpuk-tumpuk, berurat dan berakar, bukan perkara mudah untuk bertaubat. Ibarat tanaman yang baru tumbuh, mudah bagi kita untuk mencabutnya, tetapi ketika ia sudah menjadi besar, tidak mudah kita mencabutnya, apalagi ketika tenaga kita semakin melemah. Dibutuhkan energi rohani yang luar biasa untuk berhenti dari setiap kemaksiatan. Di bulan suci Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, dan nafsu dikendalikan. Situasi ini sangat kondusif bagi kita untuk mengakhiri semua pelanggaran-pelanggaran. Tentu saja ukuran kebenaran taubat kita adalah ketika kita nanti tidak mengulanginya lagi selepas bulan Ramadan. Allah menawarkan ampunan bagi setiap hamba yang berdosa untuk kembali kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, Inna Ramadana syahrun ibtaradallahu ajal wa jalla siyamah, wa inni sanantu lil muslimina qiyamah, faman somahu imanan wahtisaban kharaja minad dunub kayaumi waladathu ummuh. Sesungguhnya Ramadan adalah bulan di mana Allah mewajibkannya puasa, dan sesungguhnya aku menyunahkan qiyamnya untuk orang-orang Islam. Maka barang siapa yang berpuasa Ramadan dan qiyam di malam harinya karena iman dan mencari pahala, maka ia pasti keluar dari dosa-dosanya sebagaimana hari ia dilahirkan dari perut ibunya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kelima, Ramadan adalah bulan jihad. Turunnya perintah puasa di bulan Ramadan beriringan dengan perintah jihad dalam perang Badar pada tahun kedua Hijriah. Kaum muslimin berperang dengan orang-orang kafir di bulan itu dengan tetap berpuasa. Puasa dan jihad sesungguhnya memiliki esensi yang sama, yaitu berperang, terutama memerangi hawa nafsu. Tidak mungkin orang akan berangkat berperang melawan musuh Allah kalau ia tidak bisa memerangi nafsunya sendiri. Demikian juga ia tidak mungkin bisa berpuasa dengan benar kalau dia tidak dapat memerangi hawa nafsunya. Karena itu sangat disayangkan di bulan Ramadan ini, sebagian umat Islam justru menumpuk nafsu bermalas-malasan dengan memperbanyak tidur. Menjadi pemandangan yang lumrah, tetapi memprihatinkan. Sebagian kaum muslimin melakukan hal yang sia-sia, bahkan maksiat, menunggu buka puasa dengan panggung hiburan musik, kebut-kebutan liar, main petasan, bahkan di beberapa tempat ada tradisi berjudi.
Malam hari diisi dengan begadang, mengobrol dan sedagurau, dan tradisi-tradisi lainnya, baik yang lama maupun yang baru, yang tidak ada hubungannya dengan ibadah Ramadan. Karena itu, mari kita menempa diri kita di bulan ini dengan bersungguh-sungguh berperang untuk menundukkan hawa nafsu kita, dengan bersungguh-sungguh meraih setiap keutamaan di bulan suci ini. Keenam, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran adalah pedoman hidup yang tidak boleh lepas dari kehidupan seseorang. Tanpa Al-Quran, manusia berjalan di tengah malam gelap gulita tanpa cahaya. Mari kita jadikan diri kita pribadi Qurani, keluarga kita keluarga Qurani, anak-anak kita generasi Qurani, dan masyarakat kita masyarakat Qurani. Mari kita bebaskan diri kita dari buta huruf dan buta makna Al-Quran dengan membacanya, memperbaiki bacaan, menterjemah, mempelajari tafsirnya, dan mentadaburinya, mengambil hikmah darinya. Ketujuh, Ramadan adalah bulan ukhuwah. Di bulan Ramadan, kaum muslimin banyak bertemu dan berkumpul untuk melakukan aktivitas bersama dalam ibadah ritual maupun ibadah sosial. Bahkan sabda Nabi berikut ini mengisyaratkan kepada kita agar membangun kebersamaan dan persatuan umat Islam. As-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Puasa itu adalah hari kalian umat Islam berpuasa. Hari raya itu adalah pada saat kalian berhari raya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Karena itu, mari kita hindari perdebatan dan pertengkaran dalam hal-hal yang sifatnya hilafiyah. Para dai, para khatib, ustadz hendaknya menyampaikan pesan-pesan ukhuwah, bukan malah memperuncing perbedaan yang memang tidak mungkin disamakan. Perbedaan dalam masalah-masalah khilafiyah atau furu'iyah pasti akan terus terjadi, tetapi menjaga ukhuwah adalah kewajiban kita. Mari kita perbanyak silaturahim, saling memaafkan, memperbaiki hubungan, saling memberikan nasihat, dan saling mendoakan. Kedelapan, Ramadan adalah bulan sedekah. Puasa mengingatkan kita tentang orang-orang yang kelaparan karena kemiskinan dan kefakiran, yang kadang-kadang tak diketahui oleh orang kaya. Allah hendak memberi kabar kepada mereka bahwa di sana ada saudara-saudara mereka yang tidur beralaskan tanah dan berselimut langit tanpa secuil makanan. Kalau kita lapar selama sebulan, ketahuilah orang lain telah merasa lapar selama berbulan-bulan. Mari kita jadikan puasa sebagai momentum untuk meningkatkan kedermawanan dan solidaritas sosial.